ketotriosa. Itu. Berikutnya struktur monosakarida. Baik, struktur monosakarida itu ada dua. Yang pertama gambaran oleh Fischer yang bentuknya seperti ini. Kemudian gambaran oleh Howard yang bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan tidak bingung nanti. Baik, kalau kemudian kita melihat rumus Fischer dulu, maka rantai karbon pada karbohidrat yang digambarkan dengan rumus Fischer ini, itu tertulis secara vertikal. Lurus ke bawah seperti ini. Kemudian, gugus aldehid atau ketonnya berada di paling atas. Jadi, ini aldehid, ini keton. Ini aldehid, keton. Dan gugus aldehid atau keton harus dituliskan di posisi atas. Jadi kita tidak boleh membalik gambarnya. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Tidak boleh seperti itu. Kemudian ada satu lagi istilah yang perlu diingat, yaitu nama atom C chiral. Atom C chiral adalah atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda dan kadang-kadang diberi tanda bintang seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini atom C chiral. Kenapa? Karena dia mengikat gugus atau atom yang berbeda. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, dan ini ke bawah, itu beda semua. Kalau di kasus yang kiri, atom C chiral itu yang ini, dan yang ini. Itu. Baik, sebentar ada yang mau masuk lagi. Kalau setiap kali ada yang mau masuk, saya terpaksa menghentikan ngajarnya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti kalian perlu memahami ada posisi aldehid, posisi ketonnya, dan atom C chiralnya. Berikutnya, berdasarkan letak OH pada C chiral, ada lagi dua golongan di bawahnya. Namanya D, kalau OH-nya ada di kanan C chiral. Namanya L, kalau OH-nya ada di kiri C viral. Yang perlu kalian ingat sebagai patokan adalah L ini. L itu dalam bahasa Inggris kan left, kiri. Nah, berarti OH-nya ada di sebelah kiri. Karena ada aturan seperti itu, maka yang ini, kita lihat, sebentar saya beri yang biar jelas. Ini, karena OH ada di kanan C chiral, maka namanya D-aldotetrosa. Kenapa aldo? Karena ada aldehidnya. Kenapa tetrosa? Karena jumlah C-nya 4. Yang ini L-aldotetrosa. Karena OH-nya ada di sebelah kiri C chiral. Yang ini L-ketoheksosa. Kenapa namanya L-ketoheksosa? Karena OH ada di sebelah kiri, ada gugus keton, dan jumlah C-nya ada 6. Begitu. Berikutnya berdasar rumus Howard. Rumus Howard ini menggambarkan dalam bentuk siklik. Karena sebenarnya terjadi reaksi atau ikatan yang lemah antara gugus karbonil dengan hidroksil. Antara CO itu dengan OH. Nah, ini mohon maaf saya tidak menggambar sendiri, saya hanya mengambil foto. Bentar, ada lagi yang mau masuk.
Baik, kita lanjutkan. Jadi, awalnya ketika digambarkan oleh Visser itu hanya lurus seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. Kemudian karena OH pada C kiral ini ada di sebelah kanan, berarti istilah yang dipakai adalah D. Karena ada 6C, nah 6C ini biasa kita sebut sebagai glukosa. Makanya kadang-kadang juga kita sebut sebagai D-glukosa. Kalau melihat namanya yang tadi, D itu OH-nya ada di sebelah kanan. Kemudian karena ada 6C, maka namanya adalah aldoheksosa. Jadi nama lainnya adalah D-aldoheksosa. Kemudian COH pada C pertama ini kan oh ya, COH pada C pertama ini kan kita gambarkan seperti ini. C berikatan dengan dua tangan C berikatan dengan O dan satu tangan satu tangan C berikatan dengan H. Nah, si O ini nanti akan berikatan dengan OH yang ada di sini. Nah, makanya karena ini si O yang ada di sini berikatan dengan H, OH sebenarnya, H yang ada di sini, maka kemudian sering digambarkan sebagai bentuk siklis seperti ini. Nah, kalau posisi OH setelah ini selesai ikatan ini ikatan ini terbentuk, nanti bentuknya menjadi seperti ini. H ini akan ketemu dengan O membentuk OH, tetapi ikatan rangkapnya ini itu akan putus menjadi satu ikatan atau ikatan tunggal. Sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Jika kemudian OH-nya itu terletak di bawah, jadi kalau ini kebetulan OH-nya digambarkan di atas, itu namanya beta glukosa. Kalau OH-nya ini posisinya ada di bawah, namanya alfa glukosa. Nah, itu cukup diingat saja, tidak perlu kemudian dipahami secara mendalam, karena untuk menggambarkan ini dalam kenyataannya, itu kita butuh alat namanya polarimeter, dan kebetulan kita tidak punya alat itu. Jadi cukup diingat saja, kalau OH-nya di atas namanya beta, kalau OH-nya di bawah namanya alfa. Tadi juga diingat, kalau OH-nya pada C kiral tadi ada di kanan, namanya D, kalau di kiri namanya L. Gitu. Baik, berikutnya adalah sifat monosakarida. Yang pertama adalah oksidasi. Aldosa yang mengandung gugus aldehid dan alkohol, kalau kalian bingung aldehidnya mana, aldehidnya ini, alkoholnya mana, alkoholnya ya OH ini, alkohol dapat dioksidasi menjadi asam karbohidrat. Jadi dapat bereaksi dengan oksigen membentuk asam karbohidrat. Nah, aldehidnya yang ini itu lebih mudah dioksidasi daripada alkohol. Nah, kita bisa melakukannya dengan reaksi Tollens, Fehling, atau Benedict. Fehling dan Benedict itu kalau saya tidak salah ingat,
nanti akan kalian pelajari di biokimia gizi ketika kalian belajar tentang analisis darah. Tuh. Jadi, kelanjutan mata kuliah kimia ini adalah nanti kalian akan belajar analisis zat gizi, itu berarti kalian belajar tentang kimia yang ada di dalam makanan. Kemudian ada biokimia gizi, itu artinya kalian akan belajar tentang proses-proses biokimia yang terjadi dalam tubuh manusia. Misalnya seperti darah, kemudian feses, dan lain-lain. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana oksigen nanti akan masuk pada aldehidnya ini. Jadi ini gugus aldehid, kemudian ada oksigen yang jumlahnya banyak, misalnya di udara terbuka seperti yang kita hirup setiap hari ini. Nanti oksigen ini itu akan nyelempet di antara C dan H ini. Kemudian akhirnya membentuk COH seperti ini. Inilah proses oksidasi pada aldehid. Berikutnya, reduksi. Nah, kalau reduksi itu lawannya oksidasi. Aldehid dan keton pada monosakarida dapat direduksi menjadi alkohol. Jadi, kalau kita punya aldehid, misalnya pada contoh ini, kemudian kita punya gas hidrogen yang banyak, kemudian kita beri katalis dari nikel, maka hidrogen ini 1H akan masuk ke sini, jadi nanti akan membentuk CH2, dan 1H ini akan masuk di sini. Ini ikatan rangkapnya akan putus. Ikatan rangkapnya akan putus, yang kemudian putusnya ikatan rangkap ini satu akan berikatan dengan H dari sini. Jadi nanti akan, ini tetap, CH-nya tetap seperti ini. Kemudian ada H lagi masuk, berikatan dengan C. Kemudian H yang ada di sini, itu nanti akan nempel di O di sini. Sehingga hasilnya nanti berubah menjadi CH2. Jadi ada tambahan H lagi. Kemudian O ini akan menggandeng H sisanya menjadi OH. Sehingga aldehidnya ketemu hidrogen akan menjadi alkohol, akan menjadi OH. Contoh yang digambarkan ini adalah glukosa yang direduksi menghasilkan glusitol atau yang sering disebut sebagai sorbitol. Sorbitol ini juga bahan pemanis, juga termasuk dalam kelompok bahan pemanis juga. Berikutnya adalah pembentukan ester. Nah, ini awalnya ada gugus hidroksi atau alkohol tadi, OH-OH tadi, bereaksi dengan asam membentuk ester. Ingat, ester itu rumusnya seperti ini. Di sini ada alkil, misalnya CH3 atau apapun. Kemudian di sini ada C, mengikat oksigen, mengikat gugus alkil di kiri, dan mengikat oksigen di kanan. Mengikat oksigen di kanan, tetapi juga akan mengikat alkil lagi. Mungkin penggambaran ini agak kurang pas. Yang lebih pas itu yang ada di sini nanti. Jadi misalnya di sini ada 3OH, gliserol, ketemu dengan asam stearat.
nanti akan membentuk gugus seperti ini. Di sini itu alkilnya, di sini ada oksigen dari sini, kemudian hanya ini pergi, karena nanti dia akan berikatan dengan HO di sini, membentuk H2O, jadi H ini ketemu HO, membentuk H2O. Kemudian ini setelah putus, ini kan hilang OH-nya, ini, sisa ini, nanti akan masuk ke sini, menggantikan H. Itu terjadi 3 kali, sehingga akhirnya membentuk gliseril tristearat. Saya yakin ini bukan pemahaman yang mudah. Nanti gini saja, saya akan berikan kopi buku salah satu pelajaran SMA yang saya gunakan sebagai dasar membuat PowerPoint ini. Nanti mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Sebentar. Berikutnya, salah satu ester yang penting adalah alfa D glukosa 6 fosfat dan alfa D fruktosa 1,6 difosfat. Nah, ini hasil reaksi monosakarida dengan adenosin trifosfat. Nanti kalian pelajari juga di biokimia. Bagaimana peran ATP, RNA, DNA, dan lain-lain. Berikutnya, monosakarida yang penting adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan pentosa. Glukosa ini adalah termasuk kelompok aldoheksosa dengan jumlah C6. Termasuk dalam kelompok gula preduksi. Gula preduksi itu apa? Nanti di sini ada penjelasannya. Berbentuk kristal putih, manis, dan mudah larut dalam air. Tetapi glukosa ini bukanlah gula pasir dari tebu yang kita biasa pakai sehari-hari. Nanti gula pasir tebu itu masuk kelompok sukrosa, bukan glukosa. Nah, glukosa ini itu strukturnya seperti yang tengah ini. Ini struktur Fischer-nya. Kemudian struktur Howard-nya bisa di kiri ini, bisa di kanan. Bedanya apa? Bedanya hanya posisi OH ini. Yang ini di bawah, makanya namanya alfa. Yang ini OH-nya di atas, namanya beta. Itu. Kemudian kenapa D? Karena atom C kiralnya ada di sini, kemudian OH-nya ada di kanannya. Makanya namanya D, bukan L. Baik, gula reduksi. Ini nanti lebih dalam kalian pelajari di analisis zat gizi, karena nanti akan ada bagaimana belajar tentang menganalisis kadar gula pereduksi. Gula pereduksi merupakan golongan gula yang dapat mereduksi senyawa penerima elektron, misalnya glukosa dan fruktosa. Semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa dan pati itu termasuk gula pereduksi. Kemudian membuat glukosa. Glukosa itu bisa dibuat dari amilum, ketemu amilase, nanti jadi maltosa. Kemudian maltosa ketemu maltase, enzim maltase nanti menjadi glukosa. Nah, ini itu bisa kalian rasakan ketika kalian makan, saya yakin dulu pernah diajari. Kalian makan nasi atau roti tawar tanpa bahan yang lain. Jadi nasi saja atau roti tawar saja. Kemudian nanti pelan-pelan mulut kalian akan terasa manis.
Padahal nasinya awalnya tidak terasa manis atau tidak terlalu manis. Kenapa bisa seperti itu? Karena pati yang ada pada nasi atau roti itu ketemu dengan amilase yang ada di dalam air liur kalian. Nanti amilase ini akan memotong amilum menjadi maltosa. Semakin pendek karbohidratnya itu semakin manis biasanya rasanya. Amilum pati tidak manis karena panjang sekali rantainya. Tapi begitu dipotong-potong oleh amilase menjadi maltosa, mulailah muncul rasa manis itu. Jadi butuh waktu untuk memotong amilum sehingga seringkali kalian sudah selesai menelan nasinya, rasa manis itu baru muncul di mulut. Kemudian cara kedua itu melakukan hidrolisis sukrosa. Jadi sukrosa ketemu enzim namanya sukrase. Nanti akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Yang kedua fruktosa. Tadi glukosa, yang kedua fruktosa. Ini kelompok levulosa. Karena memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri. Tapi itu tadi saya sampaikan, kita harus melihat dengan polarimeter. Nah, fruktosa ini paling manis di antara semua gula. Glukosa dan fruktosa memiliki rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya beda. Kenapa strukturnya beda? Sekarang kita lihat lagi glukosa. Glukosa itu di sini ada aldehid. Kalau fruktosa yang ada adalah keton, bukan aldehid. Jadi sekalipun glukosa dan fruktosa rumus molekulnya sama, rumus strukturnya beda. Nah, berikutnya antara glukosa dan fruktosa, kira-kira mana yang lebih memberi manfaat bagi tubuh kita? Itu yang perlu Anda cari. Tidak untuk tugas, tapi untuk pengetahuan saja. Karena siapa tahu Anda ditanyai. Misalnya ada saudara yang kena penyakit diabetes. Kemudian dia tanya, kalau saya bolehnya makan apa gulanya? Nah, kira-kira antara glukosa dan fruktosa, mana yang lebih bermanfaat bagi tubuh. Kemudian membuat fruktosa. Membuat fruktosa itu bisa dilakukan dengan menghidrolisis gula tebu dalam suasana asam encer. Yang kedua, melakukan hidrolisis inulin. Nah, inulin ini mungkin kalian pernah lihat iklannya, itu yang sebelah kanan itu, yang ini. Mohon maaf, ini saya menampilkan ini bukan bermaksud untuk membantu Nestle jualan, tetapi untuk memberi gambaran apa manfaat inulin. Inulin itu banyak dijumpai di tepung ubi dahlia. Saya tidak tahu kalian pernah lihat bunga dahlia seperti ini. Nah, di bagian bawah itu ada ubinya. Nah, ubi itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk diambil inulinnya. Ini sebenarnya sangat menarik penelitian tentang inulin ini, tetapi kalau kalian tinggalnya di daerah dataran rendah atau di pantai, mencari dahlia itu sulit. Tuh. Baik, manfaat inulin untuk kesehatan. Nah, inulin ini merupakan serat pangan yang tersusun dari banyak fruktosa. Jadi rantai fruktosa itu nanti membentuk inulin. Nah,
Inulin ini termasuk serat pangan larut, tapi tidak bisa dicerna oleh pencernaan manusia. Jadi nanti karena tidak bisa dicerna, inulin ini punya manfaat membantu melancarkan eh, pembuangan kotoran kita. Nah, apa manfaat inulin? Yang pertama adalah inulin ini itu menjadi tempat, bukan menjadi tempat, menjadi substrat atau bahan yang membantu bakteri baik seperti Bifidobacteria atau Lactobacilli itu untuk tumbuh. Makanya kalau kalian membuat yogurt itu salah satu bahan yang perlu ditambahkan supaya yogurtnya bermutu baik adalah inulin ini. Kemudian yang kedua, menurunkan berat badan. Mengapa bisa seperti itu? Karena inulin ini memperlancar buang air besar. Inulin ini menjadi serat yang turut membentuk tekstur feses kita. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol gula darah. Mengapa bisa seperti itu? Karena inulin ini membuat pencernaan kita itu sedikit melambat. Sehingga kita tidak cepat lapar. Kalau kita tidak cepat lapar, kita tidak sering makan. Kemudian inulin ini bisa mengikat kolesterol dan membuang lewat feses. Kemudian inulin ini membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi manfaatnya besar, tetapi mencarinya agak sulit. Karena yang ada, seingat saya memang yang ada hanya di ubi dahlia. Tuh. Berikutnya, galaktosa. Galaktosa ini berikatan dengan glukosa. Jadi kalau kita mencari galaktosa, umumnya galaktosa itu berikatan dengan glukosa dan mereka berdua membentuk laktosa. Nah, apa itu laktosa? Laktosa adalah gula yang ada dalam susu. Makanya kalau kalian minum susu, bisa susu segar atau susu bubuk itu, ada sedikit rasa manisnya. Nah, rasa manis ini disebabkan karena gula yang namanya laktosa ini. Galaktosa tidak larut dalam air, tidak bisa difermentasi, dan di dalam hati kita itu diubah menjadi glukosa. Galaktosa kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa. Jadi tadi urutannya fruktosa yang paling manis, di bawahnya ada glukosa, di bawahnya ada galaktosa. Nah, sama C6H12O6, tetapi strukturnya berbeda seperti ini. Ini namanya galaktosa. Nah, ini bisa kita lihat di sini beda struktur glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Berikutnya pentosa. Pentosa ini itu C-nya 5. Kalau tadi glukosa, fruktosa, galaktosa, C-nya 6. Pentosa ini tidak dijumpai di alam dalam keadaan bebas. Jadi dia terikat dengan bahan-bahan atau substrat zat-zat yang lain. Pentosa ini ada beberapa. Yang pertama arabinosa. Ini arabinosa. Kemudian ada silosa yang ini. Kemudian
kemudian ada ribosa yang ini, ada liksosa yang ini, kemudian ada deoksiribosa yang ini. Perbedaannya ada di posisi H dan OH. H dan OH ini. Nah, ribosa dan deoksiribosa, ribosa ini dan deoksiribosa ini itu terdapat dalam DNA atau deoksiribonukleik acid yang menentukan sifat-sifat yang kita turunkan pada keturunan kita. Kemudian ada lagi arabinosa. Arabinosa itu disebut juga sebagai gula pektin atau pektinosa. Berasal dari getah Arab. Jadi saya agak lupa namanya ya, ada satu tanaman yang hidup di gurun di sekitar Arab dan gurun Sahara. Itu menghasilkan getah. Kemudian dari plum dan dari getah pohon ceri. Tidak larut dalam alkohol, tidak larut dalam ether, tetapi larut dalam air, dan sering digunakan sebagai bahan obat-obatan dan medium pembiakan bakteri. Jadi bisa jadi nanti ketika kalian belajar mikrobiologi di semester berikutnya, kalian belajar membiakkan bakteri, dan yang kalian gunakan bisa jadi arabinosa ini. Berikutnya, yang jumlah polimonosakaridanya itu 2-10. Nah, yang ini kita sebut sebagai oligosakarida. Oligosakarida yang banyak dan sering dipelajari adalah yang disakarida. Disakarida itu karena awalan di berarti ada 2 molekul monosakarida. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah maltosa. Maltosa ini terdiri atas 2 glukosa. Jadi ada 2 glukosa seperti ini yang terikat, yang tergandeng oleh 1 O di sini. Mudah larut dalam air, lebih manis daripada laktosa, tetapi kurang manis daripada sukrosa. Nanti kita lihat maltosa itu apa, sukrosa itu apa. Nah, maltosa ini bisa dipecah menjadi 2 glukosa dengan enzim yang namanya maltase. Kalau di pasaran itu ada yang bentuknya kristal, ada lagi yang bentuknya sudah cairan, bentuknya sirup. Tuh. Nah, ini juga rasanya cukup manis tapi kalah dari sukrosa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Inilah gula pasir yang setiap hari kita konsumsi. Gula tebu atau gula pasir dan gula bit itu masuk kelompok sukrosa. Gula ini ada juga di nanas, ada juga di wortel. Nah, sukrosa ini terdiri dari 1 glukosa dan 1 fruktosa. Kelompok sukrosa ini tidak masuk dalam gula pereduksi. Sukrosa ini ya memang kita gunakan sebagai pemanis, kemudian menjadi sumber energi juga bagi kita. Dan untuk memecah sukrosa ini, memisahkan glukosa dan fruktosanya ini, kita memerlukan enzim yang namanya sukrase. Setelah pecah menjadi 1 glukosa dan 1 fruktosa, glukosanya dan fruktosanya itu kita sebut sebagai gula inversi. Jadi kalau kita dapatkan glukosa atau fruktosa yang kita dapatkan dari pemecahan sukrosa,
itu disebut sebagai gula inversi. Kemudian laktosa. Laktosa ini terdiri dari satu glukosa dan satu galaktosa. Satu glukosa, satu galaktosa. Dan laktosa ini itu unik karena dia hanya ada pada susu. Jadi dialah yang memberi rasa manis pada susu yang kita minum. Nah, ketika kita membuat keju, itu kadang-kadang laktosanya terpisah. Jadi kita bisa ambil laktosanya, nanti mudah-mudahan di semester depan ketika belajar ilmu bahan pangan, kalian bisa belajar tentang bagaimana membuat keju. Nah, laktosa ini itu terpisah dari komponen susu yang lain ketika kita membuat keju. Laktosa ini sedikit larut dalam air, tetapi juga bisa menjadi sumber energi. Kemudian dengan enzim laktase kita bisa memecah laktosa ini menjadi satu galaktosa dan satu glukosa. Berikutnya rafinosa. Baik, kalau tadi kita sudah belajar tentang disakarida, maka rafinosa ini masuk kelompok trisakarida. Mengapa? Karena rafinosa ini terdiri atas satu galaktosa, satu glukosa, dan satu fruktosa. Rafinosa ini bisa kita pecah dengan enzim yang namanya invertase. Nanti pecahannya itu akan menjadi melibiosa dan fruktosa. Melibiosa ini itu adalah gabungan antara glukosa dan fruktosa, glukosa dan galaktosa. Kalau rafinosa dihidrolisis dengan sukrase, jadi kalau yang rafinosa ini ketemunya bukan dengan invertase tetapi sukrase, nanti hasilnya galaktosa dan fruktosa, glukosanya rusak. Itu. Nah, rafinosa ini sering kita jumpai pada buncis, kubis, kemudian Brussels sprouts itu yang kayak kubis kecil-kecil hijau itu loh. Kemudian brokoli, asparagus, sayuran yang lain, dan juga biji-bijian yang masih ada gandumnya, masih ada bekatulnya, kita sebut sebagai whole grains, dan juga ada pada ubi jalar. Nah, rafinosa ini itu bisa dipecah dengan beberapa jenis enzim ini. Ada invertase, ada sukrase, atau bisa juga dengan galaktosidase. Tapi enzim-enzim ini tidak ada di dalam saluran pencernaannya manusia. Nah, kalau kemudian kita mengkonsumsi rafinosa, maka si rafinosa ini nanti juga dengan stakiosa itu nanti akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme yang ada di dalam usus kita. Cuma efeknya adalah si mikroorganisme itu nanti akan membentuk gas. Kalau gasnya sudah terlalu banyak, nanti kita jadi kalau nggak sendawa ya kentut. Itu yang menyebabkan mengapa beberapa orang kalau makan ubi jalar atau makan singkong, itu kadang-kadang setelah makan ubi jalar atau singkong, itu perutnya nggak nyaman, kemudian banyak kentut. Sebabnya itu tadi, tidak bisa kita cerna, dimanfaatkan oleh mikroorganisme, tapi mikroorganismenya mengeluarkan gas. Gas itu lama-lama ya harus kita keluarkan, bisa dalam bentuk sendawa, bisa juga dalam bentuk kentut.
Ini strukturnya. Ada galaktosa, ada glukosa, dan ada fruktosa. 6C, 6C, 5C. Fruktosa 6C juga, mohon maaf. Stakiosa. Stakiosa ini itu 4 komponen. 2 galaktosa, 1 glukosa, 1 fruktosa. Sama juga banyak di beberapa jenis buncis, kemudian ada juga di kedelai, ada juga di ubi jalar dan ubi kayu. Stakiosa ini manis, tetapi masih kalah manis dari sukrosa. Dan sama seperti rafinosa tadi, menyebabkan flatulensi juga, menyebabkan kentat-kentut juga. Kalau kita makannya jumlahnya banyak, kemudian di dalam usus kita dimanfaatkan oleh mikroorganisme yang ada dalam usus. Nah, selain rafinosa dan stakiosa, ada satu lagi. Jadi ada trio penyebab perut kita tidak nyaman setelah makan singkong atau ubi jalar. Yang pertama tadi rafinosa, yang kedua stakiosa, yang ketiga namanya verbascosa. Sama, semua menyebabkan kita tidak nyaman di perut. Tapi kalau verbascosa ini, komponennya adalah 4 galaktosa dan 1 sukrosa. Jadi kalau rafinosa itu 3, stakiosa 4, verbascosa itu 5 komponennya. Berikutnya polisakarida. Bentar, bentar. Polisakarida. Polisakarida ini adalah gabungan dari banyak sekali monosakarida. Kalau monosakaridanya jenisnya sama, maka kita sebut sebagai homopolisakarida. Tapi kalau monosakaridanya macam-macam, kita sebut sebagai heteropolisakarida. Umumnya polisakarida itu tidak manis. Dan secara umum semakin pendek rantai sakaridanya, itu semakin manis. Jadi monosakarida umumnya yang paling manis, begitu. Polisakarida yang paling tidak manis. Kemudian polisakarida ini umumnya bukan pereduksi. Nah, yang akan kita bahas ada 3, amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum itu sering disebut sebagai pati. Jadi kalau kalian beli di pasar, membeli pati kanji, itu adalah pati dari singkong, amilum dari singkong. Amilum ini ada di umbi, ada di daun, ada di batang, ada di biji. Oh, ini maaf, ini kurang di buah. Meskipun kalau di buah, semakin matang buahnya, semakin sedikit amilumnya. Amilum itu terdiri atas polimer glukosa. Jadi glukosa yang jumlahnya banyak sekali. Ada 2 jenis. Nah, jadi amilum itu ada 2 jenis, amilosa dan amilopektin. Hanya 2 itu biasanya. Ya hanya 2 itu kalau amilum. Amilosa itu kurang larut dalam alkohol. Tapi amilosa ini gampang sekali larut dalam air panas. Dan kalau ketemu iodium, itu nanti akan membentuk warna biru. Amilosa ini terdiri dari 250 sampai 300 glukosa. Kemudian ikatannya berupa alfa 1,4 glikosidik. Kemudian lantainya lurus.
Sementara amilopektin itu sifatnya kebalikannya. Kecuali untuk yang dua jumlah glukosanya ini. Amilopektin itu ada 1000-an lebih. Nah, amilom, maaf, amilosa itu nanti akan berbanding terbalik dengan amilopektinnya. Jadi kalau amilosanya semakin tinggi, amilopektinnya semakin rendah. Amilosanya semakin rendah, amilopektinnya semakin tinggi. Gitu. Nah, amilom ini dapat dihidrolisis dalam kondisi asam menghasilkan glukosa. Jadi kalau amilom itu dimasukkan dalam lingkungan yang asam, itu nanti akan putus-putus menjadi glukosa. Amilom ketemu enzim amilase tadi, itu juga menjadi glukosa. Amilase itu ada di air ludah dan di pankreas. Berikutnya glikogen. Glikogen ini strukturnya sama dengan amilopektin, tapi massa molekulnya lebih tinggi. Itu berarti jumlah glukosanya sangat banyak. Iodium kalau ketemu glikogen nanti akan memberi warna merah. Tadi ketemu dengan amilosa memberi biru dan ketemu amilopektin memberi ungu atau merah lembayung. Kalau ketemu glikogen itu menjadi merah. Nah, glikogen ini kalau kita masukkan dalam asam itu nanti hasilnya glukosa. Nah, glikogen ini dulu saya yakin pernah dipelajari juga di pelajaran biologi SMA. Itu adanya di otot dan di hati. Jadi kalau yang di otot itu kita gunakan sebagai cadangan energi. Kalau kita butuh energi instan dalam jumlah agak besar, itu kita bisa memanfaatkan glikogen yang ada di otot itu. Langsung kita ubah menjadi glukosa dan langsung kita ubah menjadi energi. Nah, hati kita itu mengubah gula menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin dari pankreas. Jadi, kalau kita makan gula terlalu banyak, makan karbohidrat dalam jumlah besar, supaya kadar gula di darah tidak terlalu tinggi, maka glukosanya diubah menjadi glikogen. Glikogennya disimpan di otot atau disimpan di hati. Tapi, kalau kemudian misalnya kita kena diabetes, insulin pankreas kita rusak, insulinnya tidak baik atau jumlahnya kurang, maka glukosa itu akan tidak diubah menjadi glikogen, jadi tetap menjadi glukosa. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes. Kita tidak mampu lagi mengubah gula menjadi glikogen. Begitu. Berikutnya selulosa. Selulosa ini juga sama, komponennya adalah glukosa. Bentuknya serabut, lihat, tidak larut dalam air. Tidak bereaksi dengan iodium dan mampu menyerap air. Jadi tidak larut dalam air, dia justru menyerap air. Dan setelah menyerap air, dia akan mengembang. Nah, selulosa ini adalah pembentuk dinding sel tumbuhan. Selulosa ini membantu memperlancar pencernaan. Selulosa yang ada pada buah dan sayur itu bisa kita konsumsi, tetapi nanti ya tidak banyak bisa kita manfaatkan. Artinya kita buang dan itu nanti sama seperti tadi kita bahas tadi pektin, selulosa ini akan membentuk tekstur feses kita juga. Jadi semakin kita banyak mengkonsumsi buah dan sayur, feses kita itu akan semakin mudah keluar dari tubuh kita. Nah,
Selulosa ini seandainya kita bisa potong-potong menjadi glukosa, itu akan memberikan energi yang besar juga. Sayangnya manusia itu tidak punya enzim selulase yang langsung bisa memotong selulosa menjadi glukosa. Yang punya itu rayap. Kalau nggak salah kambing juga punya. Nah, makanya kita tidak bisa makan kayu. Tapi rayap bisa karena dia punya enzim selulase. Nah, seandainya kita bisa mengambil enzim selulase dari rayap, kemudian kita manfaatkan untuk memotongi selulosa pada kayu, mungkin suatu ketika kita akan bisa memasak batangan kayu atau memasak serbuk gergajian kayu, kita jadikan bubur, kemudian kita jadikan sarapan. Kalau kita punya enzim selulasenya ini. Tapi ya ini kehendak Gusti Allah memang kita tidak memiliki enzim selulase ini. Itu dulu puluhan tahun yang lalu ketika saya kuliah, saya ingat salah satu dosen saya menyampaikan hal seperti itu. Seandainya kita bisa ambil enzim ini dari tubuh rayap, kemudian kita ekstrak, maka bisa jadi suatu ketika kita sarapan pakai serbuk gergajian kayu, campurkan dengan air panas atau air hangat, diberi bubuk enzim selulase, diaduk, kemudian kita makan, sama seperti ketika kita makan sereal itu. Tapi sampai sekarang sepertinya tidak ada satupun ahli yang memikirkan pemanfaatan enzim ini. Kan lumayan ini, selulosa bisa kita ubah jadi glukosa, glukosanya kita manfaatkan, kita akan mendapatkan sumber energi yang besar juga. Baik, untuk identifikasi dan analisis kadar, dan juga teori tentang karbohidrat, nanti akan dipelajari lagi di mata kuliah analisis zat gizi. Saya agak lupa semester 2 atau semester 3. Semester 2, seingat saya. Nah, nanti kalian akan mengulang teori-teori ini sedikit, kemudian kalian akan belajar mengidentifikasi, oh ini masuk kelompok apa sih, pakai percobaan, kemudian kalian akan berusaha menganalisis kadarnya. Berapa sih jumlah karbohidratnya dalam sebuah produk bahan pangan, dan lain-lain. Baik, itu materi kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan sekarang. Monggo. Ada nggak yang mau tanya? Kalau enggak, Saya mau bertanya, Bapak. ya silahkan. Untuk yang pembentukan ester tadi, itu kan hasilnya plus 3H2. Nah, itu kok bisa 3H2O gimana ya? Padahal awalnya kan 3HO sepertinya. Bentar, saya buka lagi ya. Sudah kelihatan ya? Nah ini. Pertanyaannya adalah kenapa kok terjadi 3H2O? Kita lihat di sini. Ini HO. Nanti ini akan putus. HO. Dia butuh apa lagi? 1H kan? Nah, 1H itu dia dapatkan dari sini loh. Ini H ini. Nanti akan ketemu 1HO dari sini. H ini akan ketemu 1HO dari ini. H ini akan ketemu 1HO dari sini. O-nya ini tetap di sini. Kemudian ini yang sudah lepas dari HO itu nanti akan nempel ke O yang ada di sini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini.
H2C sama OH, hanya pergi, O-nya masih, kemudian ketempelan ini, mulai dari sini ke sana. Ini akan pindah ke sini, kemudian hanya dari sini lepas, masuk ke sini. Makanya hasilnya seperti itu. Begitu. Itu ya, bisa dipahami ya? Paham, Pak. Ya, Saya baik. mau bertanya lagi. Ya. Untuk penamaan itu tadi, misalkan hanya diketahui berdasarkan rumus Howard-nya, itu berarti kan harus mencari rumus Fisher-nya untuk mengetahui posisi C-nya, untuk mengetahui posisi OH. Seperti itu. Ya. Ya. Makanya agak sulit bagi kita untuk langsung melihat dari rumus Howard-nya ini. Kita harus lihat dulu. Makanya kalau Anda lihat di banyak buku itu kan ada Fisher-nya, kemudian di sebelahnya ada Howard-nya. Kayak gini. Nah, ini. Ini kan tetap ada Fisher-nya, kemudian ada Howard-nya. Ini juga begitu. Ya. Tapi tidak usah terlalu khawatir dengan penamaan ini. Insya Allah saya tidak akan nanya tentang penamaan. Paling saya kalau ujian saya hanya akan menanyai kenapa kok namanya D, kenapa kok namanya L. Gitu. Kemudian karena kalau pertanyaannya seperti itu, ya berarti Anda harus menunjukkan ada C kiral di sini. Posisi OH ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Makanya namanya D, makanya namanya L. Yuk, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Nanti kalau ada yang masih bingung, bisa tanya WA langsung ke saya atau lewat koordinator kelasnya. Kita masih punya satu materi lagi, insya Allah, protein dan lemak. Ya, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita akan tutup kuliah kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tolong PJ-nya besok mengingatkan saya supaya saya mengirimkan itu ya kopian dari buku yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Mudah-mudahan dari PowerPoint ini dan dari kopian buku itu nanti bisa memberi gambaran lebih baik tentang materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.